Selamat malam, Sobat Canon dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Canon Jelajah Nusantara Season 2. Di kesempatan kali ini kita akan traveling dan jelajah lebih jauh lagi dari episode sebelumnya. Sebelumnya kita menjelajah Kota Bandung, Jakarta, Bali. Dan kesempatan kali ini, malam hari ini kita akan jelajahi wilayah Biak. Nah, sebelum memulai acara malam hari ini, mari kita sapa-sapa dahulu. Sobat Canon dimanapun berada, kabarnya gimana? Semoga sehat selalu. Dan juga selamat malam untuk Ibu Mary Harun, Canon Director of Canon Business Unit PT DataScript, Pak Sintrawong, Asisten Director Marketing Canon Business Unit PT DataScript, dan terakhir Ibu Monica Arya Setiawan, Asisten Director Sales Canon Business Unit PT DataScript. Nah, sebelum kita mulai traveling malam hari ini, Canon Jelajah Nusantara episode Biak disponsori oleh Fokus Nusantara, pilihan tepat banget untuk Sobat Canon untuk mencari kamera pilihannya, mulai dari DSLR, mirrorless, sampai bahkan kamera pocket. Nah, tentunya saat traveling ke Biak ini, kita harus selalu membawa kamera. Rekan saya, Novan, mempunyai kamera pilihan yang pas kiranya yang cocok untuk dibawa traveling. Apa itu kameranya? Mari, Novan. Novan. Canon, delighting you always. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Novan di sini, dan itu adalah kamera EOS R5 dan EOS R6. Kali ini saya akan memberikan pengenalan terhadap kamera terbaru mirrorless full frame Canon, yaitu S5 dan R6. Apa aja keunggulannya, saya akan share berikut ini. Sebentar. Ya, EOS R5, R6. Sudah muncul, Tovan? Coba lagi, Novan. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, sip. Ya, Oke. Nah, ini udah muncul ya. R5 Ya, dan R6, kamera full frame mirrorless terbaru dari Canon. Dan kalian mungkin udah tahu, EOS R masuk di tahun 2018, yaitu ada EOS R dan EOS RP. Kini, keluarga EOS R System bertambah dua, yaitu R5 dan EOS R6. Apa aja keunggulannya? R5 dilengkapi dengan 45 megapiksel CMOS AF dan dengan dilengkapi prosesor terbaru yaitu DGX. Prosesor ini sama yang seperti yang digunakan oleh One DX Mark III. Jadi memiliki kemampuan yang fitur-fitur yang lebih. Apa aja? Nah, ini dia. Yaitu dapat memotret hingga 20 fps atau dalam 20 frame per second untuk electronic shutter-nya. Dan untuk mechanical shutter-nya bisa sampai 12 fps. Jadi pemotretan momen cepat atau pemotretan apapun yang bergerak cepat akan terekam dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir momen cepat itu akan terlewat. Lanjut lagi. Nah, Dual Pixel CMOS AF Mark II. Nah, ini yang diperbaharui oleh Canon untuk R5 dan R6. Nah, ini mencapai 1053 titik AF. Selain itu, coverage-nya untuk titik fokusnya bisa sampai dengan 100 kali 100%. Yang mana itu bisa dikatakan 100% layar yang ada di kamera R5 dan R6 bisa dijadikan titik fokus. Jadi mau kita sentuh di mana aja, itu bisa dijadikan titik fokus. Selain itu juga, R5 membawa
yaitu fokus yang baru, yaitu face detection, eye detection, dan head detection. Kalau dulu hanya face dan eye, sekarang ditambahkan dengan head detection. Yang mana ketika kita memotret subjeknya manusia, kalau matanya atau mukanya tidak terlihat, asal ada kepalanya, nah itu akan tetap terdeteksi oleh kamera dan fokusnya akan cepat. Jadi tidak perlu khawatir foto akan blur atau tidak fokus ketika kita motret seseorang atau objeknya manusia. Tak hanya di manusia, nah untuk binatang pun di R5 dan R6 dilengkapi juga dengan eye detection, face detection, dan body detection. Jadi kalau di manusia tadi ada eye, face, dan head, sedangkan kalau di animal atau di binatang ada eye, face, dan body. Jadi kalau kita memotret matanya atau mukanya tidak terlihat, asal ada bodinya, si binatang itu akan tetap terfokus oleh kamera dan fokusnya tidak lari kemana-mana. Begitu. Lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Sebelah kiri ketika potret secara jauh dan di crop, hasilnya tetap tajam di bagian muka si binatang monyet ini. Nah, di R5 dan R6 juga dilengkapi dengan fitur HEIF atau High Efficiency Image File, yang mana kalau kita tahu JPEG itu 8 bit, RAW itu 14 bit. Nah, sedangkan di HEIF ini ada 10 bit. Jadi kedalaman foto, ketajaman foto, kontras, dan detail foto jauh lebih baik. Contohnya seperti ini. Nih, kita lihat sebelah kiri yaitu JPEG dan sebelah kanan itu HEIF. Yang mana kalau kita lihat di bagian langit, kontras, detail, dan ketajaman foto jauh lebih baik ketika dibanding menggunakan JPEG. Nah, teman-teman mungkin khawatir ketika kita pakai HEIF harus di-convert di komputer atau di perangkat lain. Tidak perlu. Jadi ketika kita motret di R5 dan R6, kita motret menggunakan format HEIF, kita dapat langsung convert ke JPEG secara langsung dengan tetap mempertahankan 10 bitnya. Hasilnya jauh lebih baik. Lanjut lagi. Nah, ini yang baru di kamera R5 dan R6 dan juga baru di kamera Canon, yaitu adanya IBIS, Image Stabilizer Body In-Body Image Stabilizer, In-Body Image Stabilizer. Nah, ini baru ada di kamera R5 dan R6. Apa kemampuannya? Nah, kita bisa lihat ketika IBIS-nya mati, sebelah kiri, R5 menggunakan RF24105, F4L ISOSM, gambarnya akan sedikit blurring atau tidak tajam, shaking. Nah, sedangkan kalau image stabilizer-nya nyala maupun menggunakan handheld, tidak menggunakan tripod ya ini, kita menggunakan handheld saja, hasil tetap tajam. Kita lihat tadi dengan kecepatan 2 second atau shutter speed 2 second menggunakan handheld, tidak menggunakan tripod, hasilnya tetap tajam. Nah, apa yang baru lagi yaitu low luminance AF. Untuk R5 bisa sampai IF-6, yang mana kalau kita memotret di tempat yang kurang cahaya, minim cahaya, fokus akan tetap bekerja dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita motret atau merekam video di tempat gelap, hasil foto dan hasil perekaman juga tetap baik, karena fokusnya tetap terjaga dan pencarian fokusnya juga tepat dan cepat. Nah, untuk segi perekaman video, di R5 sudah bisa merekam hingga 8K DCI UHD sampai 30W. Tidak sampai di situ aja, merekam slow motion bisa sampai 4K 120p. Nah, juga dilengkapi dengan RAW movie dengan HDRPQ 8K 4:2:2 10 bit. Dan juga tak ketinggalan yaitu Canon Log. Jadi, untuk teman-teman yang memang hobinya untuk bikin konten video, untuk bikin konten-konten movie atau sinematik, bisa banget menggunakan kamera EOS R5 ini. Lanjut lagi. Nah, dari segi bodinya kamera R5 ini juga dilengkapi dengan multi controller, yang mana dulu ini dilengkapi di kamera 5D Mark IV atau di 5D Mark III, yang toggle-nya ini gampang banget untuk mengatur, yang terbiasa untuk mengatur pengaturan kamera, fitur-fitur kamera di body, dan juga ada quick control dial di mana untuk mengcustomize pengaturan seperti shutter speed, ISO, aperture, gampang banget. Tak sampai di situ doang, si kamera R5 ini juga dilengkapi dengan vari-angle LCD dan juga touchscreen dan drag AF. Jadi gampang banget pengoperasian si kamera ini, walaupun kamera kecil, tapi ini dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang yang sangat lengkap. Nah, lanjut lagi, bodinya hanya seberat 738 gram. Jadi bisa dilihat
Dan ini cuma 138,5 mm kali 97,5 mm. Jadi ini compact banget, ringkas, mudah dibawa kemana aja, dan fiturnya berbagai macam yang untuk menunjang dunia fotografi maupun videografi Anda. Nah, untuk segi memori, R5 dilengkapi dengan 2 slot memori, yaitu CF Express Type B dan SD card. Nah, baterainya masih sama menggunakan LPE6H, yaitu bisa mencapai 2130 mAh, dan 15% lebih banyak kapasitasnya dibanding LPE6N. Jadi kalau R5 dan R6 itu menggunakan new baterai, yaitu LPE6NH, berbeda dengan EOS R dan 5D Mark IV yang masih menggunakan LPE6N, dan kapasitasnya itu jauh lebih besar, itu sebanyak 15%, bisa mencapai 700 pemotretan dalam sekali pengecasan baterai. Nah, di bodinya sudah terbuat dari magnesium alloy sasis, jadi tak perlu khawatir ketika kamera ini dibawa ke tempat-tempat ekstrim akan lebih tough atau lebih kuat dalam menghadapi segala kondisi pemotretan. Nah, untuk kameranya sendiri juga sudah dilengkapi dan dust and drip, jadi tahan oleh debu-debu kecil, debu-debu kecil tidak mudah masuk ke dalam si bodi kamera. Nah, selain itu juga sudah dilengkapi dengan konektivitas, yaitu Wi-Fi, image scanner, dan WFP. Jadi, transfer foto dari kamera ke smartphone, ke perangkat lainnya akan mudah dan cepat, tanpa khawatir harus ketinggalan momen untuk di-update atau disebar ke tempat-tempat yang lainnya untuk hasil videonya dan hasil fotonya. Nah, sekarang kita ngomong EOS R6 atau R6. R6 berbeda dengan R5, yaitu menggunakan 20,1 megapiksel, sama, tapi prosesornya itu DJI X, sama juga menggunakan kecepatan continuous burst-nya itu sampai 20 fps untuk elektronik dan 12 untuk mechanical-nya. Nah, berbedanya lagi, kalau di R5 itu low luminance-nya sampai -6, sedangkan R6 bisa sampai -6,5, jauh lebih rendah. Jadi, ketika kita lihat di gambar sini, pemotretan memang cahayanya sangat minim, fokusnya tetap terjaga dengan cepat dan tepat tanpa harus khawatir fokus akan lama, hasil foto akan misfokus atau blurring. Nah, ini tak perlu khawatir karena si R6 ini bisa sampai IF -6,5. Nah, untuk segi videonya, R6 dilengkapi dengan perekaman video sampai 4K UHD 60p, untuk slow motion-nya sampai di Full HD. Tetap juga dilengkapi dengan HDR-PQ 4:2:2 10 bit, Canon Lock, dan IBIS. Nah, untuk si memorinya, si R6 dilengkapi dengan dual SD card. Jadi kalau R5 tadi CF Express, sedangkan kalau R6 yaitu SD card, yaitu 2. Nah, untuk bodinya lebih ringan, yaitu 680 gram. Kalau tadi si R5 itu 793, R6 lebih ringan, yaitu 680 gram. Nah, untuk di R5 dilengkapi dengan mini display, sedangkan kalau di R6 dilengkapi dengan mode dial. Ini buat teman-teman yang memang terbiasa menggunakan DSLR seperti 5D Mark IV, 6D Mark II. Nah, itu gampang banget untuk ketika kita mengubah mode pemotretan, mulai dari manual, AV, TV, P, itu sangat cepat karena ini dilengkapi dengan mode dial, jadi quick access-nya gampang banget. Nah, itu adalah R5 dan R6. Terima kasih, saya kembalikan ke Taufan. Terima kasih banyak, Novan, atas pemaparan singkat dari R5 dan R6-nya. R5 dan R6 ini cukup menarik banget dan bahkan istimewa banget, cocok banget buat sobat-sobat Canon bawa traveling, karena tadi sudah Novan jelaskan juga, fitur dari low luminance R5 dan R6 ini mampu memoto dalam kondisi gelap, minim cahaya. Nah, ini cocok banget untuk sobat Canon yang mau traveling ke Biak, lebih tepatnya ke Gua Jepang, membawa kamera R5, R6 ini, jadi nggak perlu takut lagi untuk foto dalam kondisi minim cahaya, karena dengan kamera ini sudah bisa mampu melakukan pemotretan minim cahaya. Oke, selanjutnya, kita udah pilih kamera nih, R5 dan R6. Tentunya saya butuh pendamping dan pembicara untuk menemani pembicaraan malam hari ini dan juga traveling di Canon Jelajah Nusantara episode Biak ini. Langsung saja kita panggil Mbak Evi. Nah, Mbak Evi ini adalah seorang fotografer dan publisher juga. Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita panggil langsung Mbak Evi. Halo, hai. Halo, malam Mbak Evi. Gimana kabarnya? Malam, baik.
Oke. Yes. Mbak Evi, bisa cerita-cerita sedikit dulu nggak nih, highlight-nya tapi yang nggak usah spoiler. Kira-kira malam hari ini bakal bahas apa sih? Non-spoiler ya? Ya, enggak. Cuma kita fun aja, sharing ya. Pastinya juga akan menyenangkan jalan-jalan di Biak. Tidak seperti yang dibayangkan pokoknya deh. Oke. Baik, silakan Mbak Evi untuk kita traveling bersama. Ya, terima kasih ya kepada Canon Indonesia dan tim yang sudah berkenan mengundang saya pada malam hari ini untuk sharing sama-sama teman-teman di sini. Mungkin sekedar informasi bahwa memang belum lama kita sudah meluncing buku ya, tapi ini tidak ada sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan buku itu, tapi bukan untuk review buku. Oke, mungkin aku langsung sambil sharing screen ya. Boleh banget, Mbak Evi. Oke. Ya, saya kenalin dulu, saya Evi Aryati Arbay ya. Kebetulan memang basic saya sebenarnya adalah tour operator ya, yang mana kita melayani rute-rute remote area dan culture dan indigenous people, sehingga ke Papua itu mungkin merupakan salah satu destinasi kita yang utama tadinya ya, apalagi pada saat 10 tahun terakhir ini, di mana perkembangan media sosial sangat berpengaruh kepada perputaran dan pergerakan turis domestik Indonesia ke berbagai penjuru Nusantara ya, termasuk ke Biak juga gitu. Tapi mungkin teman-teman belum tahu banyak. Mungkin saya juga baru belajar ya, setelah bikin buku itu saya jadi tahu bahwa di Biak itu ada selain pariwisata, kita juga sangat bisa belajar tentang sejarah yang sangat related, yang sangat mempengaruhi juga kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi, tapi kita nggak serius-serius banget, ntar kita sambil ini aja ya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kalau Biak itu ada di Provinsi Papua ya, cuma dia memang letaknya tidak berada di Kepulauan Besar Papua. Dia ada di lebih menghadap ke Pasifik dan merupakan pulau kecil terpisah dari Kepulauan Besar Papua itu sendiri. Gitu. Di bawah kepala burung, ini dia. Untuk mencapai Biak, kita biasanya itu kalau perjalanan ke sana, kita seperti kita ke Tokyo gitu ya, hampir sama sekali dengan durasi terbang sekitar 6 sampai 7 jam gitu dari Jakarta. Ada yang transit di Denpasar, ada juga yang transit di Makassar baru ke Biak, atau tergantung juga maskapainya, ada juga yang ke Jayapura dulu baru ke Biak. Nah, Biak sendiri sekarang ini setelah mengalami pemekaran itu terbagi menjadi 2 kabupaten. Tadinya Biak Nufor ya menjadi 1 kabupaten, setelah mengalami pemekaran itu terbagi menjadi 2, Biak dan Sipiori. Nah, ini sebenarnya kalau secara historikal juga itu sangat antara satu dengan yang lainnya sangat relatif ya, sangat berdekatan juga. Kenapa dia itu dibilang Pulau Karang? Karena memang letaknya dengan pembentukan ekosistem yang sangat dekat dengan Samudra Samudra Pasifik, sehingga membentuklah ekosistem Pulau Karang ini, dan itu terjadi tidak hanya di Biak, tapi juga sampai ke wilayah Papua New Guinea. Itu kalau teman-teman sempat nanti explore Biak dengan perahu ya, itu akan menemui tebing-tebing karang seperti ini di pinggir-pinggir pantai. Masyarakat Biak, saya mungkin cerita dulu ya, bahwa dulu Biak itu disebut sama Belanda adalah Southern Islands, Islanders ya, seperti itu bahasa Inggrisnya mungkin Southern Island, kepulauan Southern gitu. Tapi karena ada sebagian orang juga lokal menyebutnya Nufor gitu, satu pulau itu Nufor. Tapi karena bahasa aksennya Nufor juga, atau biasa juga disebut
wiyak gitu, sehingga kedengarannya seperti biak gitu. Akhirnya jadi lama-lama penyebutan itulah yang menjadi asal muasal kata biak itu sendiri. Nufor merupakan salah satu formalitas untuk administratif pemerintahan semata ya, sehingga jadi satu. Padahal itu juga secara kabupaten Nufor berada di Biak juga. Ya, tipikal dari wajah lokal tipe di Biak itu lebih kepada Melanesian, lebih dekat ya, karena mereka ada di coastal island, di wilayah coastal area, sehingga hampir mirip juga kalau teman-teman sempat melihat teman-teman kita di Papua New Guinea, di negara sebelah, itu hampir sama teman-teman asli suku Biak. Ini saya lampirkan di Papua New Guinea ya, itu hampir sama juga tariannya di sana. Nah, ini juga hampir sama dengan segala pernak-pernik yang tidak jauh beda. Gitu. Masyarakat memang sampai saat ini masih suka bertelanjang kaki kemana-mana, meskipun di berbagai tempat masih sangat mudah ditemui pecahan-pecahan bekas-bekas perang dunia seperti beling. Itu sangat membahayakan sebenarnya ya, tapi pihak TNI katanya sudah melakukan pembersihan setelah Perang Dunia, dan juga beberapa kali setelah pemerintahan Soeharto dia sudah melakukan pembersihan baik ranjau darat ataupun sisa-sisa kaca dan beling yang bekas-bekas misalnya. Nanti saya kasih lihat ya, mungkin nanti detailnya. Nah, karena dia ada di coastal area, juga penduduk memiliki keterampilan sebagai carving ya, pemahat dengan ukiran yang sangat khas dan sangat berbeda sekali dengan teman-teman di Asmat gitu. Tapi hampir mirip dengan teman-teman yang ada di Papua New Guinea, di sebelah Jayapura itu ada Scout, terus ada namanya Wewak, itu di daerah Wewak, coastal area Wewak itu hampir sama saya pelajari ya, ukirannya hampir sama dengan teman-teman di Biak. Nah, ini seperti ini hasil itunya, kerajinan yang tadi dibuat ini dia, kita ada foto. Ini juga adalah perahu khas, perahu tradisional masyarakat Biak, karena dulu Biak itu terkenalnya seperti kata orang bilang, orang lokal sana bilang Vikingnya orang Papua itu ya orang Biak gitu, karena kalau kita kenalnya adalah orang Bajo yang suka explore lautan ya, dan sangat berani gitu. Kalau di Papua itu orang Biak lah yang berani mengeksplor lautan dengan kapal tradisionalnya ya, bentuknya seperti ini miniatur yang saya beli di Biak. Kita mungkin nggak pernah tahu ya bahwa di Biak itu memiliki landasan terbesar kedua di Indonesia setelah Batam gitu. Landasan ini dibuat oleh Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, dan ini menjadikan pangkalan logistik Jepang terkuat pada Perang Dunia Kedua. Dan sekarang namanya ini Franz Kaisepo Airport, digunakan untuk komersil. Dan pada tahun 1900 sebelum Krismon ya, itu masih ada penerbangan langsung Jakarta, Denpasar, Biak, Hawaii. Itu masih dibuka karena memang sangat dekat Pasifik, dan itu sangat dekat sekali kalau mencapai Amerika Serikat, khususnya di Coast Guard, Pasifik di Amerika, termasuk Hawaii, Pearl Harbor gitu. Dan itu sangat sebenarnya ekonomis. Nah, sekarang ini sedang diupayakan bagaimana penerbangan itu dibuka kembali gitu. Dulu Garuda yang terbang, memiliki penerbangan internasional dari Biak gitu. Jauh sebelum
Mungkin kalau kita pikirnya pariwisata resort itu pasti dimulai dari Bali ya gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu loh. Justru di Biak inilah karena dulu pada tahun 1919 ya itu Belanda menjadikan Biak merupakan pangkalan administratif pemerintahannya gitu ya, dan cukup maju sehingga KLM pun juga mempunyai markas di Biak untuk mencapai wilayah-wilayah Pasifik, sehingga akomodasi semua juga dilengkapi gitu. Even sampai sekarang kita masih bisa menemui bekas-bekas akomodasi, fasilitas akomodasi yang dibangun sama Belanda gitu. Nah, ini Hotel Marau dulu tahun 1991 didirikannya gitu ya. Tapi sampai sekarang udah nggak ada sama sekali. Itu udah rata sama tanah, nggak akan kita temui lagi gitu ya. Karena krisis ekonomi sehingga terjadi penjarahan yang besar-besaran, dan hotel ini termasuk yang penjara habis-habisan ya, sehingga sangat sayang sekali. Padahal ini adalah ikon kemajuan pariwisata yang ternyata dimulainya dari Papua, dari Biak gitu loh, bukan dari Bali. Ini mungkin resort pertama yang dibuat di Indonesia dengan fasilitas yang sangat bagus ya, excellent banget, semuanya materialnya itu ada di sana. Dulu sempat Tommy Soeharto mungkin sebelum krisis dia akan menghidupkan lagi, tapi Indonesia gitu ada di sana gitu. Itu setelah Soeharto tumbang ya selesai semua. Nah, sebenarnya awal mula ke Biak bukan karena pameran ini ya, kita udah berapa kali transit, memang kebanyakan transit, dan juga wisata, saya suka mengantarkan wisata ziarah orang Jepang tadinya gitu ke Biak. Nah, tapi puncaknya adalah pada saat saya bawa mereka ke Jepang untuk pameran. Dulu pamerannya saya kasih nama Papua Week, sehingga semua kabupaten Papua bisa ikut serta, termasuk Biak saya bawa ke sana mendukung pameran saya. Dan di luar dugaan ya, masyarakat Jepang itu ternyata sangat antusias sekali. Biasanya acara Indonesia di luar negeri banyak kan yang datang orang Indonesia aja gitu kan. Ini beda gitu. Orang Jepang itu sampai dia standing di depan satu foto aja lama sekali, sampai banyak yang pertanyaan gitu ya, sehingga saya penasaran juga ada apa sih sebenarnya di Biak yang saya belum tahu ya gitu. Nah, akhirnya saya baca-baca ya, ini publikasi Belanda waktu itu ya, ternyata di sana luar biasa ya, selain sejarah bahwa kependudukan Belanda dan juga Jepang, dan terjadi perang Pasifik yang sangat menentukan kemenangan Amerika di perang Pasifik, itu ternyata terjadi di Biak. Nah, itu di luar dugaan saya, sehingga saya mulai mempelajari banyaknya literatur. Ini kebetulan saya temukan di Belanda ya. Nah, awal dari perang itu terjadi di Biak adalah ketika Jepang melakukan bom ke Pearl Harbor. Mungkin teman-teman tahu ceritanya pasti ya gitu. Nah, setelah itu bisa dibilang adalah Battle of Biak adalah merupakan balasan dari apa yang dilakukan Jepang kepada Amerika di Pearl Harbor ini. Nah, ini landing positions, peta landing positions Amerika Serikat ya yang saya dapatkan itu. Padahal perangnya itu cuma sangat singkat, terjadi bulan Mei, 27 Mei sampai Juni ya, hanya berapa hari aja gitu. Tapi di sinilah yang menentukan. Kalau MacArthur tidak menang di sini, itu impossible. Ternyata Filipina belum tentu merdeka, karena MacArthur janji I shall return gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang baca sejarah, dia memberi janji kepada masyarakat Filipina seperti itu gitu. Dia akan kembali untuk membebaskan Filipina dari cengkraman Inggris. Akhirnya ya inilah dia Amerika mengerahkan semua bala
tentaranya itu dan hampir balance ya antara Amerika dan Jepang berperang di Biak. Nah, sampai sekarang pun begitu banyak sisa-sisa perang termasuk tentara Jepang yang tulang belulangnya belum bisa kembali pulang ke negaranya gitu. Kalau Jepang termasuk banyak ya, memakan korban banyak, hampir 11.000 orang tentara mati hanya di Biak. Gitu. Dan begitu sudah berapa kali dilakukan repatriasi, tapi masih banyak juga. Nah, seperti ini tulang belulang itu masih banyak kita bisa temukan di Biak. Ini yang tadi dibilang ya, ini gua Jepang gitu ya, Binsari gitu. Memang kalau untuk pariwisata baru inilah yang dibuka ya gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang kecil-kecil gitu ya, dan ada juga gua Inomaki yang masih sangat tertutup gitu. Nah, mungkin nanti itu juga bisa menjadi perhatian Pemda setempat bahwa begitu banyak potensi wisata goa dan juga yang terkait dengan wisata sejarah di Biak yang bisa menjadi potensi pariwisata, dan itu merupakan kekuatan. Kalau kita lihat Hiroshima Nagasaki, bagaimana mereka setiap tahun, setiap hari full turis gitu kan, dari cuma mempelajari itu pada saat bom hari di mana Jepang dibom itu, dan itu cerita itu juga ada sebelum kejadian di Hiroshima Nagasaki itu mereka di Biak dulu gitu. Jepang dikalahkan di Biak dulu, dan kita nggak pernah tahu ternyata di negara kita battle yang sangat luar biasa ya. Cuma mungkin karena tidak ada produser Hollywood yang mengangkatnya sehingga tidak terdengar. Ya, ini terakhir saya ke sana ya, udah ada gerbang seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada gitu, udah dibuatkan seperti ini oleh dinas Jepang. Ini juga museum yang dibuat ya seadanya, yang juga berperan sebagai ruang information center gitu. Ini Pak Yusuf, pemilik tanah. Kebetulan Goa Jepang itu sebenarnya ada di tanah milik keluarga Pak Yusuf gitu. Sehingga sampai sekarang dia seperti kayak kuncennya gitu lah. Ya, kalau teman-teman ke sana akan melihat karena tidak ada museum yang tertata baik ya, jadi semuanya masih ditaruh aja, digeletakin di depan halaman rumah gitu. Kayak gini. Ya, ini sisa bangunan Belanda dulu ya, yang sekarang udah dipakai untuk Kodam atau militer di sana lagi, di kantor militer. Nah, ini salah satu kuburan massal yang sebenarnya ada di atas Goa Jepang, yang sering kali apabila masyarakat Jepang datang gitu, keluarga veteran yang datang ke ziarah ke Biak, itu selalu berdoa di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau Jepang dulu masuk Indonesia itu melalui Tarakan, Balikpapan, Surabaya, dan terakhir itu pasti di Biak gitu ya. Kalau Papua itu ada di Jayapura, Sarmi, Sorong, Wade gitu. Nah, tapi mereka selalu terakhir berdoa itu di Biak. Ini kita ambil di Jayapura ya. Mereka berdoa gitu. Ya, itu dia yang tadi saya bilang ya, bahwa goa-goa tidak hanya goa Jepang, seperti di goa ini juga bisa sebagai masih belum banyak orang yang kesini, masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Karena Biak sangat kecil, itu cuma sekitar 1 hari bisa kita puterin ya gitu ya. Cuma memang di sini saya lihat wisata yang dominan adalah selain landscape dan juga wisata perang. Sebenarnya budaya juga ada, tapi mungkin itu masih harus kita gali lagi ya, seperti hanya pada saat Munawarah Wanpasi, Festival Munawarah Wanpasi baru atraksi
atraksi budaya yang ada di masyarakat baru dikeluarkan gitu. Tapi untuk keseharian kita harus mungkin karena sanggar-sanggar tari di sana belum dimaksimalkan, sehingga tidak bisa setiap hari kita ketemu atraksi budaya. Jadi yang paling utama adalah ya selain ke biasanya turis itu selain ke gua Jepang pasti habis itu ke monumen Perang Dunia kedua ini. Gitu. Ini tips saya waktu buat buku. Nah di belakang monumen itu bentuknya seperti ini, jadi teman-teman bisa masuk dan isi buku tamu dan ngasih sumbangan seadanya untuk yang jaga, yang merawat ya. Nah, kotak-kotak ini adalah masih ada tulang belulangnya di dalamnya gitu, yang menunggu repatriasi, dipulangkan gitu. Atau biasanya repatriasi itu dibakar dulu, baru abunya dibawa ke Jepang. Nah ini kebetulan jurnalis Asahi Shimbun yang saya bawa, dia lagi berdoa gitu. Nah biasanya kalau keluarga veteran yang datang, dia akan membawa entah itu foto ataupun doa-doa bagi keluarganya yang sampai sekarang belum ditemukan. Ini kebanyakan foto-foto yang diletakkan adalah keluarga yang masih hilang ya, bisa dibilang hilang. Nah, ini adalah pernak-pernik entah itu dog tag ataupun koin ataupun masih ada peluru dan juga ranjau darat ya, dan juga itu granat masih banyak bisa kita temukan di Biak. Ini masyarakat lokal sana yang mengkolek gitu. Kebetulan ini list barang-barang ya yang akhirnya kita bikin katalog seperti ini yang kita coba dokumentasikan di dalam buku Biak. Tidak hanya kita temukan di semuanya sih banyak kan ketemu di Biak ya, tapi kita foto ada yang di museum di Jepang, ada yang di Biak sendiri. Ya, ini merupakan coastal area pada saat kita kalau mau ke ada namanya satu pulau Owi. Kalau di pulau utama itu lebih dominan dengan peninggalan Jepang. Di Pulau Owi sebenarnya ini Amerika memiliki landasan, membangun landasan terbang itu di pulau ini. Ini pulaunya sangat indah dan cuma tidak terawat ya, dan tidak ditinggali masyarakat umum itu. Nah ini landasannya nih, terakhir kita foto Oktober 2018 itu udah ketutup gitu. Ada yang bilang ada kuncinya, ada yang bilang 7 landasan, ada yang bilang 3, jadi nggak ini ya, kadang-kadang beda-beda, nggak clear. Nah selain wisata perang dunia gitu ya, Pemda, pemerintah daerah sendiri sangat sadar potensi itu, dan juga karena dia merupakan kepulauan yang banyak pulau-pulau kecil yang memiliki potensi untuk wisata diving, dan untuk selain diving yang dari kelas amatir sampai pun scientific diving ya, dan juga historical diving di sini di Biak sangat komplit gitu. Ini mereka sudah dipetakan mana-mana spot-spotnya gitu, tapi memang belum banyak operator diving untuk yang menyediakan equipment yang lengkap ya di Biak ya. Ini Kepulauan Padaido di foto dari udara, pulaunya seperti ini. Ya dengan itulah. Ya untuk profesional diving terutama juga untuk para yang pencinta wreck ya, mereka sangat senang banget di Biak gitu, dan itu biasanya yang jual operator Australia dan juga Amerika, dan itu harganya sangat mahal sekali mereka jual paketnya gitu, karena mereka mempelajari ini juga gitu. Ini kebetulan Catalina yang tenggelam, Catalina pesawatnya Amerika yang tenggelam di perairan Biak ya. Seperti ini.
dengan celung-celung, cave-cave bawah lautnya juga banyak. Ya kalau tadi kalau ini agak ke utara ya, di utara juga landscape-nya bagus dan ini kebetulan dia sepanjang pantai itu untuk landscaper ini banget deh gitu, oke banget gitu ya, baik sunset ataupun sunrise hunter gitu. Kalau ini adalah namanya Pantai Batu Pica di sebelah utara Biak, sekitar 1 jam berkendara ya ke sana gitu. Itu juga oke banget untuk dikunjungin. Ya selain pariwisatanya, katanya Biak itu memiliki lokasi yang sangat strategis untuk mencapai titik orbit, sehingga menjadi perebutan antara Rusia dan Amerika untuk membuat pangkalan airspace. Kalau ini sebenarnya bukan di Biak, cuman adalah foto yang mendekati suasana Biak ya, dengan rumah-rumah dan ada pinggir pantainya gitu. Saya beli dari Getty Image ya, ini foto ini. Tapi Indonesia melalui LAPAN sudah memiliki tanah di sana dan merencanakan akan mengembangkan aerospace base di Biak. Saya tadi nggak ketemu foto dari depannya, cuman ini salah satu hotel yang paling lama di Biak, gitu, peninggalan Belanda. Itu ada di depan airport. Sekarang namanya Hotel Ansana. Ya, ini bukunya, buku saya tentang Biak. Nanti mungkin teman-teman kalau ada itu kesempatan, ya itu dari saya mungkin ya, sedikit gambaran. Saya membuka pertanyaan. Kita kalaupun ada yang masih kurang dari penjelasan, nanti kita tambahkan. Ini buku Biaknya, dan saya juga sedang menyusun buku tentang My Encounters, di mana berisikan tentang perjalanan-perjalanan saya membuka daerah-daerah remote area, baik di Indonesia, Papua New Guinea, maupun daerah Afrika yang insya Allah harusnya tahun ini saya launching, karena pandemi, karena corona ini, jadi kita undur tahun depan. Ya, ini kontak saya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan, kita belajar bareng lagi tentang Biak, saya sangat appreciate. Ya, itu dari saya. Kira-kira ada yang bertanyain nggak? Oke, terima kasih Mbak Evi. Ini menarik banget. Saya aja sampai penasaran sih sebenarnya mau nanya. Oke, saya mau nanya sih sebenarnya ini tadi tuh yang paling menarik itu adalah dari peninggalan tulang belulang tentara Jepang ya. Ya. Betul. Nah di sini tuh jalurnya itu gimana ya, dan juga medannya kayak gimana? Apakah memungkinkan nggak akses ke sana secara naik mobil atau kayak gimana, atau bus kayak gimana? Baik. Ya kalau memang sih di sana ya, karena itu sangat kecil sekali, jadi sangat memungkinkan kalau untuk mencapainya dengan kendaraan umum ya, karena tapi daripada kalau kita tidak punya waktu banyak, baiknya sewa kendaraan gitu ya. Itu per hari sekitar 500 sampai 700 ribu dengan supirnya gitu kan, itu bisa kita. Tapi mungkin kalau agak keluar dari kota Biak, mungkin harganya lebih mahal lagi gitu. Kendaraan umum sangat memungkinkan kita mengeksplorasi, dan selain itu juga ada kalau teman-teman suka anggrek ya, itu di Biak juga punya satu endemik khusus anggrek hitam gitu, dan itu bisa dilihat di Taman Anggrek yang ada di sana. Itu juga taman anggrek yang cukup besar di Papua gitu. Oke, baik-baik. Ayo, buat Sobat Canon juga yang mau bertanya seputar Biak ini bisa langsung aja di kolom Q&A. Nah, di sini Mbak Evi ini udah mulai ada yang nanya-nanya sedikit nih. Nah, oke nih, kita sambil cari nih. Ada nih satu pertanyaan nih Mbak Evi ya. Ya. Nah, ini lumayan menarik nih. Kapan diadakannya Festival Budaya di Biak? Ya, biasanya itu Pemda mengadakan bulan Juni, Juli ya, di mana kalau festival itu namanya Munawar Wampasi adalah pada saat bulan itu tuh
ikan-ikan gampang diambilnya gitu, ada di pinggir laut gitu. Mereka nanti mungkin ada yang memanggil dengan apa ya, bukan jampe-jampe, dia itu ya. ritual tertentu gitu ya, memiliki ritual tertentu, dan ikan itu bisa, kalau di Nusa Tenggara di Leicester Sunda Island itu kayak bau nyale gitu kan, upacara bau nyale itu dimana kita sangat gampang ketemu cacing nyale ya, itu di pinggir pantai. Nah kalau di Biak itu adalah ikannya nyamperin kita ke permukaan pinggiran pantai gitu. Oke, baik-baik. Ini lanjut lagi ngomongin pantai, udah lanjut lagi. Nah, di sini Mbak Evi ini punya rekomendasi dive operator nggak, atau tempat menginap di sana? Yang kira-kiranya rekomendasi Mbak Evi itu kalau mampir ke Biak itu langsung ke sini gitu. Ada tempat khusus nggak sih untuk menginap atau? Boleh ya, boleh kita gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya sih juga membuka rute ke sana ya, cuman mungkin kalau saya lebih spesifik gitu, lebih spesifik rute untuk wisata wisata Perang Dunia Kedua, dan juga untuk diving kita punya partner juga gitu, di sana udah well established gitu. Dan sampai Sipiori ya, Sipiori itu sangat dekat dari Biak dan itu sangat berhubungan gitu antara satu dengan yang lain. Dan sekarang event di Sipiori itu juga udah mulai berkembang wisata surfing gitu. Tapi banyak juga tour operator yang mungkin bisa dicari juga di lokal yang itu relatif lebih murah ya dibanding mungkin untuk Raja Ampat, karena sebenarnya itu bisa paketnya itu bisa disatukan ya, setelah ke Raja Ampat baru ke Biak itu sangat mungkin gitu, dan itu jadi lebih murah karena udah jauh-jauh nih ke Papua ya, 7 jam pesawat dan juga tiketnya juga mahal gitu ya. Baiknya kalau memang bisa ada waktu, mungkin bisa dari Raja Ampat explore Biak juga. Jadi langsung sekalian aja ya ke sana ya. langsung. Ya, Oke. ya. Oke, ini Mbak Evi ada lagi yang nanya nih. Ini kuliner khas di Biak itu apa ya? Ya, kuliner itu kalau kita baiknya sih di sana kita makan seafood sepuas-puasnya ya. Kalau di Jakarta udah mati 7 kali, di sana mungkin baru 1 kali gitu. Dan kepiting gitu, saya suka dengan kepitingnya ya di Biak, itu sangat ada satu restoran sangat enak banget ininya masaknya gitu. Kepiting dibungkus oleh daun pisang baru direbus gitu. Itu enak banget salah satunya. Dan juga seperti Papua lainnya, papeda juga ada pastinya gitu, dan ikan kuah kuning gitu ya. Oke, jadi tentu itu seafoodnya masih segar banget ya, Ben, dibanding sama yang di Jakarta. Ya, dan murah banget gitu, lebih murah ya. Gitu. Oke. Berarti kalau di sana itu ke pasar ikan itu ya, yang di Bosnik ya? Kalau tempat pasar ikan atau gimana? Iya, pasar ada ya, dan juga sekarang ini event dia menjadi salah satu sentra tuna terbesar untuk yellowfin ekspor komoditi Indonesia. Itu salah satunya itu dari Biak gitu. Okay. Event tahun lalu ya, mungkin akhir tahun lalu itu setelah dibangun kayak ini cold storage kapasitas 200 ton gitu ya untuk tuna, menampung tuna Biak sebelum ekspor. Oke, baik. Lanjut nih, ini udah lumayan banyak nih, Mbak Evi nih. Kita bacain langsung ya. Iya. Oke. Lanjut lagi nih, ini ada lagi nih. Berapa lama nih untuk bisa mengeksplorasi Biak secara keseluruhan, mulai dari objek foto dan tempat lain-lainnya? Kalau kita punya minimal 4 hari 3 malam gitu ya, itu bisa lah gitu, cukup untuk, karena kita kan orang Indonesia kadang tidak memiliki waktu yang cukup untuk berlibur gitu ya. Minimal itu 4 hari 3 malam itu udah oke banget gitu. Ya, sampai 4 hari. Explore Biak ya. Oke, ini pertanyaan lanjut lagi nih ya Mbak Evi. Ini dari
Septian Kurnia Nugroho nih, apa ada di Biak wisata air selain air selain laut itu apa? Misalnya kayak air terjun mungkin, itu ada nggak di Biak? Oh iya iya, ya itu ada juga ya. Cuma mungkin tidak sebesar yang di Jawa atau di Pulau Sumatera lainnya gitu. Tapi ya itu cukup menghibur masyarakat lokal ya, di mana dan itu juga gampang kalau kita di Pulau Jawa atau di Sumatera itu harus berjalan kaki dulu lama gitu trekking. Di Biak tidak, untuk mencapai air terjun itu ada yang deket banget gitu yang bisa dicapai. Oke, jadi ekowisata juga ya Mbak Evi ya? Iya ya, ekowisata sebenarnya lebih ekowisata ini ya, karena kalau ekowisata tuh banyak kan terkait dengan masyarakat lokal dan atraksi budaya gitu ya. Cuman kalau di sana lebih kepada ekoturismnya, historical tourism. Oke, historical tourism tadi itu ya? Iya, iya. Oke. Ini lanjut lagi nih ya Mbak Ev. Mbak Ev, ini di sini ada pertanyaan dari Vera Yulia. Di sini rekomendasi museum yang menarik di Biak tuh apa aja? Dan spot favorit foto Mbak Ev itu selama di sana tuh apa aja? Di mana aja? Ya, museum sebenarnya mereka punya museum bukan museum daerah, ya museum daerah yang mereka bilang itu yang punya provinsi gitu kan. Cuma memang koleksinya itu sangat disayangkan ya. Even pusat informasi, ruangan informasinya Pak Yusuf di depan goa itu ya, di depan goa Binsari di halaman rumahnya itu masih lebih baik dibanding isinya museum yang ada di Biak gitu. Karena kadang-kadang suka itu saya ada beberapa kali kejadian kerampokan koleksi jadi hilang gitu kan gitu, sehingga koleksinya berkurang terus gitu. Itu yang sangat disayangkan, mereka belum memiliki museum yang padahal mereka seharusnya punya gitu. Nah itu mungkin nanti mau dibangun mungkin ya gitu, Pemda punya perhatian. Oke, jadi mungkin kita harapin juga bisa mendapat perhatian juga untuk cagar budaya di sana ya. Iya, iya. Oke. Di sini lanjut lagi nih Mbak Evi. Di sini pertanyaan dari Hamsi Romario, MWX733965. Ini kayak pin itu ya, pin. Oke. Jadi di sini perkiraan budget ala-ala backpacker dari Jakarta sampai ke sana itu berapa nih gitu. Kurang lebih itu 5 sampai 7 hari lah perkiraan harinya. Budget sebagai backpacker itu berapa ya? Sebagai backpacker mungkin karena sebenarnya kalau di sananya lebih murah ya. Yang paling sangat menjadi kendala selama ini adalah untuk biaya penerbangan gitu, karena lamanya penerbangan 7 jam itu seperti kita ke Jepang, sehingga harga tiket otomatis mahal ya. Saya biasanya kalau Garuda itu mahal banget, sekitar hampir sama kita kayak mau ke Jepang juga ya, sekitar 10 juta minimal pulang pergi gitu. Tapi sekarang ada Sriwijaya dan itu ada kalau lain mungkin kayaknya belum deh gitu. Sriwijaya yang lebih murah gitu, bisa 6 juta pulang pergi gitu untuk transportnya aja, dan untuk di lokalnya untuk 4 hari 4 hari 3 malam itu mungkin bisa 4 jutaan ya, 10 minimal 10 lah untuk backpacker ke sana ya gitu. Oke, ini minimal 10 tuh udah bisa jalan ke sana, itu udah minimal ya. Yes. Ya, kalau budget Sultan mungkin bisa lebih dari itu. Ya. Udah bisa tadi diving juga ya. Oke, lanjut lagi nih Mbak Evi, ini pertanyaan dari Sri Rianti. Taman burung apa masih ada? Masih ada nggak taman burung di sana? Tanya ini Mbak Sri Rianti ini lahir di Biak. Oh iya, saya tadi lupa ya itu. Okay. Karena kita lebih konsen pada 2 hal yang memang sangat dominan di Biak ya. Taman burung masih ada Mbak, masih ada di sana. Koleksinya juga masih seperti yang dulu gitu ya. Dan mungkin kalau untuk cendrawasih agak berkurang ya koleksinya gitu ya. Itu. Seperti juga Taman Anggrek itu juga masih ada di sana, dan kayak anggrek-anggrek hitam khas Papua itu sangat dilindungi banget di sana.
Oke. Ya. Oke, ini Saya lanjut pernah- lagi nih dari Nur Alif. Nah, ini cara berkomunikasi dengan masyarakat lokal di sana gimana ya? Apakah masyarakat di sana sudah bisa bahasa Indonesia atau Mbak Evi pakai local guide lagi untuk komunikasi di sana? Gimana nih, Eh, Mbak? sangat bisa ya, sebenarnya kita sangat beruntung bahwa bahasa Indonesia itu memang benar memiliki kekuatan yang luar biasa mempersatukan kita semua ya. Even tidak hanya Biak gitu, tapi sampai kalau teman-teman pernah ke Korowai di belakang jauh di sudut Asmat ya, itu rumahnya masih di atas pohon pun mereka ada yang bisa bahasa Indonesia gitu. Apalagi di Biak, Biak itu sangat maju. Even sebelum Jakarta maju, mungkin Biak dulu kali yang maju karena mereka udah bersentuhan dengan hal-hal Western ya dari pada saat pemerintahan Hindia Belanda di sana. Gitu. Mereka yang sudah bersentuhan duluan dengan hal-hal yang Western itu dulu gitu. Itu dari cara mereka berpakaian dulu ya masih sangat, kalau kita lihat sejarah Indonesia itu juga di sana sangat mungkin Papua termasuk di Jayapura kalau kita ingat BSG ataupun Hollandia itu hampir sama Biak, sudah lebih dulu mengenal budaya Barat gitu. Sehingga dan juga sekarang ini pasca perang gitu ya, pasca juga setelah bergabung berdirinya Indonesia gitu ya, setelah itu semua bisa dibilang mereka berasimilasi antara lokal dengan pendatang itu sangat kuat ya ikatannya, dan tidak pernah terjadi keributan. Kalau kita nggak pernah dengar kan, Biak itu sangat aman gitu, dan juga menjadi wilayah yang strategis gitu ya, sehingga kekuatan TNI itu ada semuanya ada di Biak gitu, untuk wilayah timur. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, pendatang banyak banget gitu, warung Padang juga ada gitu kan, gitu banyak gitu kan, warteg gitu, pokoknya sangat dimudahkan lah gitu, dan ya, tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan, karena mereka sangat welcome banget kok sama teman-teman ya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir takut kangen sambal hijau ya berarti. Ada. Iya. Oke. Ya di sini lanjut lagi nih Mbak Evi ya. Di sini ada pertanyaan dari Intan Kusuma Wulandari. Nah, di sini spot terbaik untuk fotografi di Biak apa aja ya? Misalnya spot untuk landscape, bangunan, dan lain-lain. Point of interest-nya apa aja di sana? Point of interest mungkin karena dia agak tersebar ya, tidak hanya di satu spot, karena itu kalau untuk landscape itu sebelah utara mungkin lebih bukannya lebih saya bilang bukannya lebih bagus di antara yang lainnya, tapi memiliki keunikan dan juga seperti tadi dia ada ombak, ada matahari terbitnya itu, saya lupa itu ya kasih tahu di sini. Itu hampir sama kalau kita pokoknya itulah ciri khasnya sunset, sunrise-nya Pacific region gitu. Itu ininya beda gitu dengan yang lainnya ya gitu. Itu bisa dilihat dari Biak gitu. Mungkin tadi pantai Batu Cah itu ya? Ya itu kalau sore itu bagus banget. Oke. Lanjut lagi nih pertanyaannya ya, Mbak Evi ya. Oke nih, di sini ada pertanyaan dari Dia Damayanti. Nah, katanya mau nanya nih, Mbak Evi ini pasti banget tentang sejarah. Kenapa gua di Jepang itu banyak tersebar ya di Indonesia? Gua di Jepang maksudnya? Gua Jepang gitu. Iya, gua Jepang banyak tersebar di Indonesia. Mungkin sisa-sisa perang mungkin nanti. Ya itu dia. Gua itu mengikuti, gue yang ada gua Jepang yang dibangun pastinya juga mengikuti movement dari penjajahan itu sendiri ya. Kayak kalau kita udah pernah ke Bukit Tinggi juga ada kan gua Jepang yang sangat panjang juga gitu.
Nah itu juga pastinya related dengan pergerakan penjajahan Jepang, di mana juga dimulai dari Tarakan. Ini ada teman-teman di sini yang dari Kalimantan ya, pasti tahu bahwa dari mulainya masuknya dari Tarakan ke Indonesia karena mencari minyak ya dulu gitu kan, wilayah minyak dan sumber daya alam lainnya karena Jepang kan nggak punya gitu. Nah, mereka jadi terdesak lah dan juga terlibat perang Pasifik gitu kan. Dari Tarakan terus ke Balikpapan barulah mereka di Pulau Jawa masuk melalui Surabaya. Nah, setelah itu baru ke Sumatera gitu ya, Sumatera dan juga kalau untuk Papua mereka masuknya dari Jayapura, Sarmi, Wade, Sorong, Manokwari gitu, dan sampai Biak. Gitu. Sehingga itu menjadi satu rangkaian bagi para veteran maupun keluarganya sendiri kalau berziarah ke Indonesia, mereka ngikutin rute itu gitu. Nah, jadi udah ada jalur masuknya gitu ya, mengikuti lagi. Ya itu kan ada rute sejarahnya ya, rute itu ya seperti napak tilas, dan kalau di negara lain itu cukup mahal ya wisata itu gitu. Even di bawah kaki Gunung Kinabalu ada napak tilas tentara Australia, itu dijualnya sangat mahal banget gitu. Begitu juga di Papua Nugini gitu. Nah, Indonesia mungkin perlu juga mengembangkan wisata itu. Boleh banget ya. Kalau ini ya, Morotai termasuk ya, sebelum ke Jayapura itu ke Morotai gitu. Oke, lanjut lagi ya. Mbak Evi, nih ada pertanyaan lagi nih dari Oktutaan. Nah, dijelasin nih upaya pemerintah daerah untuk mendukung pariwisata biak itu apa ya? Dan juga kerjasama pemerintah Indonesia dengan Jepang terkait perang Pasifik ini apa? Terus juga kerjasama pemerintah Indonesia dengan Amerika. Langsung 3 ya sebenarnya. That's a good question gitu kan. Okay. Ya, tadi pertama pemerintah daerah dulu ya. Ya sebenarnya pemerintah daerah sangat sadar ya dengan potensi yang ada di wilayahnya gitu. Cuma mungkin itu juga pekerjaan yang besar karena wilayah itu juga tidak sedikit, tidak apa itu sangat luas ya, meskipun Biak itu 2,6 km gitu. Nah itu semuanya karang gitu kan, itu sangat cukup berat, dan untuk infrastruktur baik pendanaan pastinya Pemda tidak bisa sendirian gitu, pasti ada info pemerintah pusat gitu. Kalau kerjasama Indonesia Jepang ya gitu ya. Iya betul. Gimana tuh Mbak? Kerjasama Indonesia Jepang sejauh ini satu khususnya untuk pemulangan tulang belulang yang masih ada di sana ya, di mana Jepang sangat berupaya membawa pulang sisa-sisa itu gitu, karena keluarganya masih sangat menanti gitu. Itu Jepang really eager mendekati Indonesia untuk bisa membawa pulang itu, karena itu ada negosiasinya sendiri gitu. Nah itu bukan itu saya yang jawab ya gitu. Selain itu mungkin Jepang juga kayak tadi kita lihat monumen gitu ya, monumen Perang Dunia Kedua itu dibangun oleh Jepang. Oke, ya. Jadi bentuk kerjasamanya seperti itu ya? Ya, dan juga pembangunan tadi yang saya bilang cold storage itu karena Biak merupakan sentra perikanan gitu, di mana masyarakat pencariannya itu yang utama adalah di sektor perikanan, dan tuna Biak itu merupakan kualitas ekspor Indonesia itu Jepang membantu di situ gitu, pembangunan cold storage. Oke, lanjut lagi nih untuk sobat Canon yang mau bertanya langsung aja bisa di kolom. Ini jadi serius banget nggak sih gitu? Iya. Ini bawa suasana nih kayaknya nih. Coba kita cari pertanyaan lagi nih yang sedikit ringan kali ya, yang Ini ada lagi nih, ini agak sedikit lumayan nih pertanyaannya. dari Ricky Rusianto. Mbak, ada tentara Jepang yang tidak mau pulang dan menetap di Biak dan menikah dengan orang lokal. Jadi ada keturunannya gitu yang di sana tuh orang Biak. Yang darah Jepang gimana tuh? Kalau sejauh yang saya pelajarin di buku ya, itu
tidak seperti terjadi di Jawa gitu ya, karena perang di Biak itu sangat singkat mungkin ya, jadi mereka juga tidak sempat mungkin. Tapi di sana juga ada itu, di mana kita tuh pernah menemukan kondom atau apa gitu ya, dan itu ternyata juga ada terjadi pada saat perang itu adanya prostitusi, sorry to say gitu kan gitu. Oke. Dan sangat memungkinkan gitu itu terjadi, ya, teman belum sejauh ini belum ada yang membukukan itu gitu kan, apakah cerita itu. Tapi yang kita lihat di Biak sih kayaknya hampir mungkin ada ya, tapi saya belum ketemu yang keluarganya mix ya dari Jepang gitu. Biak. Oke, ini pertanyaan dari Kori Aritona nih. Apa ada kemungkinan untuk live in atau ingin benar-benar merasakan real life experience di sana? Live in atau untuk benar-benar real life experience ya? Itu sangat memungkinkan sekali. Kalau kita ke sana pasti kita akan you will ya pasti akan berhadapan dengan that's real life gitu kan gitu. Perbedaannya pasti kelihatan banget experience gitu. Mungkin ini ada juga atau liveaboard mungkin ya gitu ya, karena itu kan juga wisata kayak kita lihat di Labuan Bajo atau Raja Ampat gitu kan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu Biak masih menjadi destinasi kapal pesiar gitu ya. Kapal pesiar beberapa kali bersandar sana. Even tahun lalu juga ada kapal pesiar dari kalau nggak salah Orion gitu ya, yang masih rutenya juga National Geographic cruise gitu. Itu sempat mampir ke sana gitu. Nah itu sangat mungkin ya, karena dia sangat berbatasan dengan laut lepas Samudra Pasifik ya itu, jadi tidak sulit untuk kapal-kapal besar bersandar di Biak. Nah itu juga sangat memungkinkan dikembangkan di lokal gitu, seperti Raja Ampat ataupun di Labuan Bajo yang sekarang ya liveaboard gitu kan. Nah, di Biak belum berkembang itu belum sampai yang sana menarik mungkin, ya? juga itu mungkin liveaboard kali ya gitu kan. Oke. Oke, ini kita udah nikmatin banget sih turis foto di sana. Nih dari Mbak Evi ini ada foto kota Biaknya nggak kira-kira nih? Melanjutkan pertanyaan dari Fadil Saraswan. Kota ya. Foto kota, iya foto kota Biaknya. Kan kita udah nikmatin suasana alam di sana. Gitu. Kayaknya saya sih. Sambil saya cari nih pertanyaan-pertanyaan. Nah itu dia ya, saya nggak. Okay. Ya karena gini ya, itu yang saya mungkin miss ya. Thank you udah diingetin juga bahwa karena saya mungkin terlalu konsentrasi dengan spesialisasi saya gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh mungkin saya miss gitu ya. Untuk perkotaan, tata kota Biak sendiri gitu, cityscape-nya gitu ya. Yeah. Nah itu makasih, itu akan menjadi catatan saya juga gitu ya. Itu perlu saya masukin juga nih gitu. Ya, nih lanjut lagi deh nih. Mungkin sedikit nyambung nih dengan bukunya dari Mbak Evi nih ya, Biak The Big of War ini. Nah, ini kebudayaan apa yang menarik secara visual untuk diangkat membuat foto esai atau foto cerita? Pasti nih Mbak Evi udah sering banget dibikin foto-foto esai kayak gini. Kebudayaan ya, terkait kebudayaan. Iya. Banyak sekali ya, seperti asal usulnya orang Biak yang katanya dibilang Vikingnya Papua, itu sangat menarik dan itu belum ada yang ngangkat gitu. Kayak orang-orang Bajo itu udah banyak kan gitu ya ceritanya gitu, esainya gitu. Nah secara visual Vikingnya Papua kan belum gitu. Terus bisa menjadi salah satu hal yang bisa diangkat gitu ya.
selain juga bagaimana orang Biak memvisualisasikan pesan-pesan ataupun catatan-catatan sejarah itu melalui ukiran yang ada di ukiran yang mereka buat ya di mana di carving di pahat-pahat kayu yang mereka buat gitu. Itu juga menarik untuk bagaimana mempelajari visual dan karakter dari ukiran mereka sendiri itu belum ada gitu. Dan kedekatannya dengan budaya Melanesia itu juga sangat menarik gitu. Oke. Mbak Evi ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya dari Cory Aritona. Yes. Ini lanjutkan live in ini maksudnya tinggal bersama masyarakat, bukan live board. Oke. Terima kasih juga nih. Sudah diluruskan ya. Yes, itu sangat mungkin ya. Apalagi masyarakat mereka sana sangat welcome dengan pendatang gitu. Dan kita jadi bisa belajar banyak, keseharian mereka juga kita bisa ikutin gitu kan ya, kalau live in gitu. Ya itu sangat memungkinkan dilakukan di Biak. Mereka sangat welcome kok. Apalagi pelajar gitu ya. Ini saya sambil coba cari foto kota sih. Oke, ini sambil nyari foto kota nih kita coba cari lagi ya tanya. Ini masih ada yang perlu kita bacakan nih sepertinya ya. Nah ini ada lagi nih dari Tita Yanto nih. Bagaimana akses ke sana dari Biak? Apa aja objek di Supiori? Objek wisatanya atau objek fotonya Supiori? Supiori. Ini bisa saya tampilin sebentar. Oke. Langsung di share screen. Mumpung ada. Saya lanjut. Supiori cukup jauh ya, 3 jam dari Biak gitu. Memang itu juga menarik untuk dieksplor. Ini hampir sama seperti ini. Ini jalan utama di Supiori untuk mencapai Supiori. Terakhir, Supiori aksesnya masih sangat minim gitu. Jadi untuk kendaraan umum itu ada, hanya dia sangat jarang gitu. Sehari itu paling pagi-pagi sekali itu, karena banyak juga mereka yang bekerja di Supiori itu tinggalnya di Biak gitu. Kadang-kadang mereka tuh pulangnya seminggu sekali gitu, kerja di Supiori sebagai Pemda di sana, atau petugas kesehatan atau karyawan pemerintah pusat yang ada di sana, itu seminggu sekali mereka baru balik ke Biak. Ya, seperti ini mereka juga sedang melakukan pembukaan jalan ya, pelebaran jalan. Ini masih tahun 2019 ya fotonya ya? Ya, ini terakhir ya 2019 saya kebetulan nganter Asai Simbun, wartawan Asai Simbun. Ini dia ke sana. Ini Kepala Dinas Supiori pariwisatanya. Nah, ini kita nyebrang ke satu pulau namanya Pulau Musaki, di mana masyarakat mengumpulkan tulang belulang. Itu dilakukan upacara penyambutan dengan masyarakat setempat ya, tarian ini ya hampir sama karakternya dengan ada di Melanesia gitu. Ya, tidak hanya Papua Nugini tapi ke Bougainville, Solomon Island, Vanuatu itu hampir sama deh, ya, baik gaya ininya maupun ornamen yang dipakai gitu. Nah, ini tulang belulang yang dikumpulkan oleh masyarakat yang ada di Pulau Musaki. Ini Musaki ada di Supiori, wilayah Supiori. Ini mereka udah siap untuk direpatriasi. Ini Ya, banyak banget ya peninggalan tulang belulangnya di sana ya? Ya, seperti itulah. Ya, ini yang tadi saya bilang itu ya,
mereka akan meletakkan foto-foto kalau sembahyang tuh seperti ini diletakkan masuk doa. Ini udah Papuanya gini ya, berbeda. Oke. Ya, gitu. Oke nih, sebentar, Mbak Evi. Oke, langsung aja nih, kita langsung masuk ke sesi kuis kali ya. Oh, ini ada lagi nih. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Ini dari Anonymous nih sayangnya. Nah, ini ada tempat rekomendasi nggak trip bareng keluarga? Atau ini cocok untuk solo traveling? Jadi ini wilayah Biak ini cocoknya untuk solo traveling atau bersama keluarga ya? Sangat cocok untuk berbagai kalangan ya, baik itu keluarga ya, karena itu sangat dekat sekali antara satu dengan yang lainnya gitu ya, dan dengan medan yang sangat datar ya, dan sangat memungkinkan kita membawa event anak di bawah umur gitu ya, itu sangat memungkinkan gitu, dan mereka pasti fun gitu ya, apalagi wilayah pantainya juga bisa dibilang cukup aman gitu ya. Cuma memang di sepanjang itu karang ya, banyak karang, jadi itu yang mesti menjadi perhatian orang tua juga gitu. Jadi cocoknya untuk keluarga juga bisa, solo ya, traveling keluarga, juga bisa. Ya apalagi di sana hotel juga relatif banyak pilihan ya, maupun kayak ke Angsana itu bisa dibilang bintang 4-nya sana lah gitu. Tapi sekarang udah ada Swiss Bell lagi dibangun gitu, belum jadi sih gitu. Oke, lanjut nih ya, kita ke kuis nih ya Mbak Evi ya. Nah, untuk kuis, Sobat Canon bisa langsung jawab aja di kolom chatnya ya. Jadi untuk yang kuis ini, pertamanya adalah soalnya ya, nama landasan udara di Biak yang dibuat oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nama landasan udaranya apa? Nah, yang tahu aja langsung diketik di kolom chat ya. Oke. Ini sudah mulai. Oke, sudah mulai banyak lagi. Oke. Oke nih. Mantap. Oke, nah. Lanjut lagi. Di pertanyaan kedua nih, udah langsung cepet banget ya, langsung gercep semua nih. Nah, lanjut lagi nih ya. Pertanyaan kedua adalah Battle of Biak. Battle of Biak pada kapan? Pada tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa? Nah, tadi udah sempat dijelasin juga sama Mbak Evi ini, ya, di pemaparan sebelumnya Mbak ya. Di Biak ini pertempurannya kapan, bulan kapan, dan tanggal berapa? Nah, ini langsung. Oke nih, udah langsung cepat ya. Nah, dan nantinya nih, pemenang ini bakal kita hubungi dan mendapatkan 3 eksklusif merchandise, ya. Keren. Ini pada nyimak nih Mbak Evin. Iya. Padahal itu serius banget ya, aku pikir gitu. Tapi ternyata ya, memang di beberapa itu ya event, ternyata kita banyak yang, karena selama ini Java sentris, kita tahunya banyak sejarah ada di Pulau Jawa gitu. Ternyata banyak juga yang memang pengen tahu juga di Papua itu gitu. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor yang menarik juga ya, Mbak Evi ya. Pasti banyak banget gitu kan, dan termasuk budayanya yang memang saya sendiri masih belum puas untuk eksplor Biak ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk 3 orang pemenang nanti yang bakal dapetin exclusive merchandise. Nah, yang terakhir ini pertanyaannya adalah nama gua yang ada di Biak yang terkenal dengan sejarah peperangan Jepang. Nah, ayo, langsung nih. Wah, ini lebih cepat lagi nih. Oke, ini kita langsung udah dapat ya. Nanti Mbak Evi langsung kita bisa pilih aja nih siapa nih yang paling cepat nih, yang paling cepat dan paling benar nih ya. Nanti kita udah ada jawabannya. Oke, udah 3 ya. 3 pertanyaan dan kita sudah dapat jawaban tercepat dan benarnya. Oke, nanti pemenangnya ini akan kita hubungi dan mendapatkan merchandise eksklusif dari Canon ya. Oke, lanjut lagi. Ini udah nih ya. Udah kita dapetin juga nih pemenangnya nih yang paling cepat juga ya. Oke, lanjut lagi nih. Sebentar. Wah, ini malah masih banyak juga nih pertanyaan. Kayaknya lanjut aja. Oke. Nah, setelah ini kita langsung
pengumuman kuis dari episode selanjutnya sebelumnya ya. Pengumuman kuis dari episode Canon Jelajah Nusantara sebelumnya di Bali. Oke, langsung aja bisa dibantu sama. Nah, ini dia pemenang kuis ya dari episode sebelumnya di Canon Jelajah Nusantara episode 3. Nah, yang pertama ini ada S. Alfisyah Nur Azizah. Dan kedua ada Patekai Muhammad. Dan ketiga terakhir ada Vera Yulia. Selamat untuk para pemenang. Nantinya bakal dihubungi oleh tim panitia untuk proses lebih lanjutnya. Oke. Lanjut lagi. Sebentar nih. Wah, ini udah masih banyak ya masuk ya. Ini excited-nya agak telat nih. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, kiranya udah seru banget nih untuk perbincangan kali ini bersama Mbak Evi. Nah, lanjut lagi, kita akan undang guest star kita nih. Nah, siapa guest star kita untuk episode selanjutnya? Lanjut aja langsung. Halo Om Fajar. Mana nih? Mana Om Fajar? Waduh. Ada tadi. Sebentar. Kita coba cek ya. Mana Om Fajar? Halo Om? Om Fajar? Halo, ya, Halo Om Fajar. Ya. Nah, aduh. Kayak lagi di rumah nih, kayak lagi duduk-duduk. Iya. Di rumah. Gimana kabar Om? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, ini Om bisa kasih kisi-kisinya dikit nggak nih? Yang nggak spoiler banget nih di episode selanjutnya di Canon bakal bahas apa nih? Ya. Nanti kita akan bahas tentang objek-objek wisata di Sulsel yang kita nggak ikuti jalur wisata. Oke. Ya, yang biasanya kan kalau kita ke Toraja, ya teman-teman dari Jawa itu ya ikut jalur wisata. Dia mereka tidak ini. Kan saya kebetulan pernah di Toraja. Saya jadi operator dulu Arung Jeram. Jadi ada trekking ke Toraja di atas gunung dengan pasar-pasar yang masih pakai sistem barter. Dari ada kota namanya di atas gunung itu Seko, terus yang orang pas di atas gunung pasarnya. Cuman agak susah untuk naik apalagi kalau musim hujan, jadi harus pakai mobil-mobil yang agak itu. Tapi menarik gitu. Kalau yang lain kan orang di Jawa kalau ke Sulawesi kalau ditanya Sulsel, di kepalanya langsung Toraja. Toraja, iya. Ya, Toraja. Kalau di sini kan banyak, ada pantainya kalau ke Bira, terus di sini kan ada Lambang-Lambang, terus tahun-tahun lalu itu kita explore objek wisata yang orang belum tahu tempatnya. Sekarang nanti saya akan kasih lihat foto-fotonya tempat-tempat wisata itu. Ada savana, pantai, ada juga Toraja sedikit yang tidak masuk kalender event. Kalau kalender event itu kan Toraja, Rambu Solo sudah pasti masuk. Ya. Yang tidak masuk ya pasti Mangrara Banua dengan kemarin Manene yang mumi itu. Ya biasanya 5, 10 tahun, 20 tahun dikeluar dari peti, dibersihkan, baru dipakai lagi baju baru. Jadi itu kita hanya dapat infonya itu dari mulut ke mulut biasanya, dari kampung-kampung. Oh di kampung ini ada Manene. Kalau yang Rambu Solo kan sudah pasti kalender event di Pemda Toraja. Jadi ada tips-tipsnya juga kalau mau dapat Rambu Solo yang bagus, jangan ikuti yang kalender event. Lebih baik nanti kita masuk ke kampung-kampung. Lihat karena kita lebih dapat anunya di situ, tradisinya kalau orang Toraja. Kalau yang sudah masuk di kalender event itu biasanya sudah ada entertainnya juga biasanya. Ini kalau saya ke Toraja saya lebih memilih mencari yang dari mulut ke mulut. Katanya di kampung itu ada pesta katanya. Nah, baru kita cari di mana kampungnya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Om Fajar nih. Jangan sampai kebanyakan nih. Nanti ditunggu aja episode selanjutnya di Canon Jelajah Nusantara ya. Dan tentunya bakal ngasih real life experience yang berbeda ya. Iya. Om Fajar ya. Sudah bagus juga di Biak tadi. Saya pernah ke Biak juga. Oh iya dong, pasti. Iya. Orang Makassar. Saya ke Biak terus ke Wamena. Ya. Baik, terima kasih Om Fajar nih untuk makasih. Untuk kisi-kisinya Sampai sedikit ketemu besok. untuk episodenya. Oke, dari Mbak Evi, sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan nggak untuk Sobat Canon nih? Ya saya rasa itu ya, kita masih banyak yang bisa kita explore
dan fotografi itu tidak hanya mempengaruhi satu perjalanan ataupun promosi pariwisata dari satu tempat, tapi juga bisa berperan lebih lagi seperti yang kita lakukan untuk pembuatan buku biak itu di luar dari di luar dari dugaan kami sebagai tim pembuatnya ya, itu ternyata banyak bisa do something dan membantu terutama para keluarga yang veteran yang masih mencari ayah ataupun pamannya gitu, karena banyak kan yang mati pasti tentaranya laki-laki semua ya, entah itu anaknya atau bapaknya, kakeknya gitu, itu sampai sekarang masih menjadi question mark untuk banyak orang. Nah, di buku itu ternyata ada misi yang bisa kita sampaikan pada pemerintah Indonesia, kita bantu bahwa Indonesia demi kemanusiaan bisa melakukan perbuatan yang baik ya, dengan kerjasama repatriasi itu kita membuka dan sangat membantu para keluarga menemukan keluarganya yang selama ini dicari gitu. Jadi tetap semangat, explore apa aja gitu ya. Itu one day mungkin kita we never know itu akan bermanfaat bagi orang lain. Itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Evin atas cerita sharingnya juga nih. Kita udah diajak jalan-jalan juga ke Biak, menikmati sejarahnya juga dan pantai-pantainya juga. Terima kasih banyak Mbak Evin atas kesempatannya malam hari ini dan juga travel virtualnya nih, travel virtual serunya ini. Dan juga untuk Sobat Canon, jangan lupa untuk saksikan terus episode selanjutnya di Canon Jelajah Nusantara Season 2. Dan selamat malam dan stay safe. Canon, delighting you always.